Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Apa hukumnya menikahi janda? Datang sahabat Nabi. Kata Nabi, kau nikah? Iya ya Rasulullah. Hala bikron, kenapa kau tak nikah sama anak gadis? Kenapa kau nikah sama janda? Kata Nabi. Kata dia, adikku banyak. Kalau aku nikah sama anak gadis, seumuran sama adikku ini berkelahi dia. Tapi kalau aku nikah sama janda ini, bisa dijaganya adik-adikku ini. Jadi kalian kalau nikah tuh kalian pikirkan mak kalian pikirkan adik kalian. Jangan kalian korban sinetron. Cuma kita berdua adik, mak kau kan ada di belakang. Pikirkan adikmu, bisa tak dia menumpang sama kau? Tengok sahabat Nabi tadi. Saya mau tanya apa hukumnya menikah dengan wali tapi bukan dari ayah, abang atau adik laki-laki? Lalu dengan apa kau nikah? La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliin, kecuali dengan wali. Wali itu siapa? Ayah, tak ada ayah. Datuk, tak ada datuk. Abang, tak ada abang. Adik laki-laki, tak ada adik laki-laki. Abang ayah laki-laki, tak ada abang ayah laki-laki. Adik ayah laki-laki, tak ada adik ayah laki-laki. Punya abang ayah tuh punya anak laki-laki. Sampai begitu perwalian itu ada orang. Tapi insya Allah yang enam itu adalah, kecuali dia disapu angin puting beliung hilang semua. Andai dia anak yang ditemukan dalam kardus, namanya binti kardus, tak ada walinya, macam mana? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka sultan menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Siapalah wali orang perempuan di Batam kalau tak ada walinya? Sultan Kerajaan Riau Lingga. Sultan Kerajaan Riau Lingga sudah menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Lalu Presiden Soekarno membuat satu departemen untuk agama, namanya Kementerian Agama. Maka Kementerian Agama lah yang menerima Sultan. Lalu Menteri Agama tak sanggup turun ke Kemenak Kanwil Provinsi, Kemenak Kanwil Provinsi turun ke kota, kota turun ke kecamatan. Itulah maka kepala kantor urusan agama tak ada perempuan. Ada kepala KUA perempuan. Kenapa? Karena KUA akan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya. Nah, ini ke depan nanti bisa jadi kepala KUA perempuan, dia tak ngerti sejarahnya. Karena KUA akan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Memang satu sisi Pak KUA itu sebagai pegawai pencatat pernikahan, tapi ada dalam beberapa kasus dia bisa nanti menjadi wali pada saat perempuan itu tidak ada wali. Kalau sudah terjadi macam mana Pak Ustadz? Diulang akad nikah. Balik anak gadis kita membawa lakinya, hilang seminggu, pulang-pulang berbadan dua. Balik dia ke rumah, mak, ini lakiku katanya. Kapan kau nikah? Aku pergi nikah kemarin. Wali kau siapa? Udah ku beli wali. Enak aja sekarang, lu tak belajar, jahil. Jangan karena takut kepada orang, diulang akad nikahnya balik, cari walinya yang enam tadi, lalu diulang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, aku nikahkan kau dengan cucuku dengan mahar, aku nikahkan kau dengan adikku, aku nikahkan dengan keponakanku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Diulang balik. Lalu perbuatan dia dari mulai dia nikah tak jelas ke nikah yang jelas ini zina. Nauzubillah. Selamatkanlah anak-anak gadis kami ya Allah. Hari ini ada orang yang tidak peduli, bernafas dengan udara titipan Allah, paru-parunya ciptaan Allah, berjalan di atas muka bumi milik Allah, lalu dengan seenaknya berbuat menurut dia. Uang-uang saya, mata-mata saya,
semua milik saya. Mengapa saya tidak? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah Subhanahu wa taala. Allah itu hebat, luar biasa. Jantung ciptaan dia, otak ciptaan dia, nafas ciptaan dia. Manusia bisa hidup karena jantungnya berdetak. Manusia bisa berjalan karena nafas masih berhembus. Semuanya milik dia. Bumi yang dipijak punya dia, langit yang jadi atap milik dia, darah, daging, jantung, paru-paru, nafas punya dia. Tapi ketika orang itu beramal, dinisbatkan ke orang itu. Yang ceramah tadi siapa? Abdul Somad. Padahal semuanya milik Allah. Makanya ketika kita dipuji, cepat kembalikan kepada Allah supaya kita tidak lupa diri. Ini siapa? Ini titipan Allah. Hebat ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini anaknya Pak, ganteng sekali. Alhamdulillah. Ini anak ibu, cantik sekali. Siapa dulu mamanya? Lupa dia mengembalikannya kepada Allah. Balik dalam keadaan senang maupun susah, maka katakanlah, ketika ujian itu datang, cepat kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah. Allah pinjamkan kepada engkau. Ada yang dipinjamkannya 1 tahun dia tarik, meninggal balita. Ada yang dipinjamkannya 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, meninggal remaja. Ada yang dipinjamkannya sampai tua nggak diambil-ambil, disangka orang Allah lupa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur. Allah meminjamkan sesuai dengan keinginan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai hari yang paling dimuliakan Allah ini hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat, tempat yang paling mulia adalah masjid. Manusia mulia adalah orang beriman. Saat mustajabnya berdoa, nafas masih berhembus, jantung masih berdetak, kaki masih melangkah, tangan masih menghayun, mata berkedip. Itu nikmat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini akan berjalan selamanya seperti ini? Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lailu sabiqun nahar. Matahari tak berjumpa dengan bulan, bulan tak menabrak matahari, malam tak mungkin mendahului siang, siang tak mungkin mendahului malam. Wa kullum fi falakin yasbahun. Semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Tapi sampai masanya nafas ini berhenti berhembus, hembusan terakhir, mata terbelalak karena melihat ruh keluar dari jasad. Sampai masanya jantung berhenti berdetak, kaki tak lagi melangkah. Perbuatan yang paling ringan bukan menggerakkan anak lidah, yang paling ringan adalah mengedipkan mata. Mengedipkan mata pun dikedipkan orang lain. Datang orang menutupkan mata kita.
Lalu kemudian anak menantu, handai tolan, sahabat, kerabat meneteskan air mata karena mereka melihat kita terbujur kaku. Tak ada beda antara orang yang berkuasa dengan rakyat jelata. Tak ada beda antara orang yang kaya raya dan miskin papa. Semuanya sama, terbujur. Sampai akhirnya selama ini dia mandi, saat itu dimandikan. Selama ini berpakaian, saat itu dipakaikan. Selama ini berjalan, hari itu diperjalankan. Sampai masanya digalikan tanah. Rumah itu dia yang membuat, arsiteknya dia yang mencari. Rezeki dikejar pagi menjelang petang, petang sampai malam. Sampai akhirnya terbangun rumah yang besar, tapi tak ada satu jengkal pun tempat di rumah itu yang bersedia menjadi tempat tinggal. Kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Dari tanah balik ke dalam tanah, diantar orang ramai-ramai masuk ke lubang tanah, sampai akhirnya mereka timbun. Anak buah hati belayan jiwa akan masuk ke dalam liang lahat. Yang satu memegang tengkuk, yang satu memegang pinggang, yang satu memegang ujung kaki. Setelah itu mereka pun menarik satu persatu papan menutup liang lahat. Mereka pun kemudian naik ke atas menginjak makam biar padat. Dibacakan talqin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayup-sayup terdengar suara tapak kaki mereka meninggalkan kita sendirian. Mana kawan, mana sahabat, mana tetangga, mana handai tolan, semuanya pulang ke rumah dengan derayan air mata. Hari pertama mereka menangis, hari kedua mereka menangis, sampai pada masanya mereka pun duduk rapat keluarga membagi harta warisan. Mereka orang-orang menikmati jerih payah tetes puluh keringat, darah dan air mata. Mereka tak pernah mencarinya, mereka hanya berkelahi memperebutkannya. Bagaimana dengan nasib kita? Ketika jantung berhenti berdetak, darah berhenti mengalir, berubah menjadi nanah, kulit mulai menggelembung, usus membengkak, perut meletus, kelopak mata terlepas, kuku-kuku tanggal dari ujung jari, kulit kepala mengelupas. Tak ada yang mau melihat, tersimpan di dalam lubang tanah. Itulah mengapa tinggi setinggi tegak, supaya bau tak keluar ke atas. Itulah mengapa kubur disiram, supaya tak diterkam binatang buas. Sampai akhirnya kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selama ini muka dibersihkan, kaki dirapikan, orang begitu peduli terhadap tubuh fisik, rupa dan wajah, sampai akhirnya semua tak ingin melihat, karena itu hanyalah pemandangan yang mengerikan. Siapa yang akan memakan kulit cacing-cacing tanah yang tak bermata, tak bertelinga, tak berkaki, tak berkulit, makhluk ciptaan Allah? Mereka memang tinggal di dalam tanah, tapi sampai masanya mereka lah yang akan memakan daging, kulit, sumsum, tulang, bulu, sampai akhirnya hanya tinggal kenangan semata. Pernah jadi orang kaya, pernah jadi penguasa, pernah jadi orang terkenal, pernah menjadi orang yang dijunjung tinggi, dihormati dan muliakan. Mana orangnya? Itu dulu rumahnya, itu dulu kebunnya, itu dulu istananya, itu adalah anak cucunya. Orangnya hilang ditelan bumi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah dia membangun masjid? Kalau ada orang sholat di dalamnya, subuh, zuhur, maghrib dan isya, asar, tahajud, witir, mengalirlah pahala. Pernah dia membangun rumah Quran, anak-anak kecil belajar membaca alif bata, malam mereka menghatamkan Quran. Pernah dia menyekolahkan anak yatim? Kalau pernah dibuat, itulah yang menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang lewat lalu lalang di depan kubur tak ada peduli, karena tak pernah ditunjuk ajar agama Islam. Tapi kalau mereka pernah belajar, apa kata mereka waktu lewat di makam kita?
Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau ada kenangan baik, mereka sempatkan membacakan Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Fulan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi kalau yang ada kasar, kalau yang ada hanya caci maki, sumpah serapah, mereka bersyukur kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama berada di dalam tanah sampai akhirnya malaikat meniupkan sangkakala dan kita pun bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Idza samaa'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan naik ke atas daratan. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Datang Asi bin Wa'il membawa tulang-tulang belulang yang sudah berubah warna. Ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'da ma baliya wa ramma, apakah Tuhanmu bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini? Nabi diam sampai akhirnya malaikat Jibril datang membawakan jawaban. Qul, katakan kepadanya ya Muhammad, katakan kepada Asi bin Wa'il, katakan kepada siapa saja yang tak percaya bahwa dia akan hidup lagi. Yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah, yang pertama kali menghidupkan dulu, yang pertama kali menciptakan dulu, yang pertama kali membuat dia ada, lalu dibuatnya menjadi tak ada, bersatu dengan tanah, dengan kudrat iradat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita akan bangkit tegak mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Ustadz, saya mau tahajud tapi tak ada pakai tidur. Apakah itu tahajud namanya? Dari mulai habis isya jam 8 sampai azan subuh jam 5, itu namanya qiyamul lail. Kalau pakai tidur namanya tahajud. Kebetulan ibu tidurnya jam 1, saya tidur jam 1 Pak Ustadz. Ibu kerja? Enggak. Terus nonton drama Korea. Sebelum tidur takut saya ketinggalan azan subuh, jadi saya sholat dulu. Apa namanya? Qiyamul lail. Qiyam artinya tegak di waktu malam. Saya sholat qiyamul lail, usolli sunnat qiyamil lail. Tapi kalau pakai tidur dulu, tadi kebetulan pas iklan tuh saya ada tertidur sedikit Pak Ustaz. Namanya tahajud. Ada orang yang baik kepada manusia, rajin membantu, dermawan, murah tangannya untuk memberikan pertolongan. Tapi kenapa dia dikatakan sombong? Sombongnya bukan kepada manusia. Batarul haq, menolak kebenaran. Orang yang rajin berbagi tapi tidak sholat, sombong. Orang yang suka berbagi tapi tidak mau menundukkan keningnya kepada Allah, sombong. Bukankah dia baik? Bukankah dia sopan? Bukankah dia santun? Karena definisi sombong kata Nabi, batarul haq, menolak kebenaran. Yang penting baik, yang penting sopan, yang penting mau berbagi. Masalah dia sholat bukan urusan kita, urusan kita. Karena Nabi memeriksa jamaah, asyahidun fulan, mana si fulan, mengapa tidak sholat berjamaah? Apa hukumnya kawan kita dilamar seorang wanita sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Salah baca atau gimana? Baca sekali lagi. Apa hukumnya kalau kita dilamar seorang wanita sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Wassalam. Puas pendukung Ustadz Abdul Somad. Puas. Nanti kita buatkan fanpage puas pendukung Ustadz Abdul Somad dari Indragiri Hilir. Kalau ada perempuan mengirim kita pesan message FB segala macam, Ustadz mau dong jadi imamku dunia akhirat. Aku sudah punya makmum. Makmum kan makin banyak jamaahnya makin baik.
Kita ini negara hukum, jangan main nikah siri saja. Ada diatur dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, siapa yang mau poligami maka harus izin dari istri pertama. Adinda, sudikah engkau masuk surga dengan cara secepat kilat? Mau. Kau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Caranya bang, kau bagilah lakimu ini kepada yang lain. Tadi buatnya lah, saya yang bertandang tangan di bawah ini dengan ini setuju bahwa suami saya menikah dengan setuju. Lalu dibawalah ke kantor pengadilan, disahkan oleh hakim. Nanti hakim mengadakan sidang, lalu dia tanya, apakah ibu setuju suami ibu menikah lagi? Setuju hakim. Itu prosesnya, jangan main siri-siri aja. Ini diam, tiba-tiba siri berkelahi pecah. Itu sama orang menghilangkan bau jengkol dimakannya petai. Muncul masalah-masalah baru. Hilangkan masalah, jangan membuat masalah. Hilangkan masalah, mengatasi masalah. Kalau orang tua kandung tanpa disebutkan namanya sudah sampai otomatis. Itulah makna idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a. Semua amal Abdul Somad putus, tapi ada satu amalnya yang dilaksanakannya sekarang tetap nyambung walaupun dia sudah mati. Amal yang mana? Anaknya. Amal anak saya nyampai ke saya, karena anak saya itu amal saya. Saya nggak ngerti Pak Ustadz, apa maksudnya anak Ustadz, amal Ustadz? Anak saya itu amal saya, karena kalau istri saya itu cuman saya tengok, nggak mungkin dia hamil. Paham? Amal saya, anak saya itu, maka amal dia mengalir ke saya tanpa disebutkannya binti. Beda sama orang lain. Ustaz Somad itu ceramahnya nggak ikut protokol kesehatan. Ikut. Kenapa Ustaz nggak pakai masker? Ini masker. Kenapa nggak dipakai di mulut? Jamaah mau ngeliat Abdul Somad itu sama nggak dengan yang di Baleho. Ternyata sorbannya sama, cuman ini yang ngedit agak putih dikit. Itu aja. Pecinya mohon maaf, saya nggak dikasih tahu kalau gambarnya merah, jadi saya bawa hitam. Emang Jawara pakai peci merah? Saya sudah dikasih peci merah oleh Jawara Betawi, makanya saya berani pakai. Silat bisa, silat lidah bisa. Bagaimana hukum makan minum bekas piring cangkir non muslim? Mereka bukan najis. Jangan kalau kita minum sama kawan kita non muslim, selesai dia minum lalu gelasnya itu kita sama. Yang disama itu bekas anjing sama bekas babi, sedangkan bekas non muslim tidak. Idza walagal kalbu, kalau ada anjing yang menjilat bekas air kamu, maka fa'ahriquhu, tumpahkan airnya. Setelah itu dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dengan air bercampur tanah, sama. Adapun bekas makan minum non muslim maka tidak disama. Adapun dia disama bukan karena bekas mulutnya, tapi kalau makanannya. Misalnya dia makan sate B1 B2 atau sup atau soto. Makanya sekarang kita menjaga kerukunan antar umat beragama. Kalau di tempat saya nikahnya di hotel. Ustaz Somad, teman saya sekantor non muslim, boleh kami acara hadir pernikahan anaknya? Boleh. Di mana diadakan? Di hotel. Nanti sebelah kanan buat muslim food, yang sebelah kiri non muslim food. Nah, nanti datang pesta di sini, ucapkan selamat menempuh hidup baru ya. Doanya itu jangan pula barakallahu lakuma wa barakalaikuma. Itu untuk muslim. Makannya di mana? Muslim food. Habis itu pulang. Salah satu habis makan muslim food mampir dia non muslim food. Kau kenapa di sana? Itu makanan kawan kita, bukan makanan kita. Enggak apa-apa Pak Ustaz, kuahnya aja dikit. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka
Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi api itu tidak pernah padam. Kalau dia padam, maka berakhirlah dakwah Islam. Dia terus bergelora, dia terus menyala, dia terus membakar kemunafikan, membakar kemusyrikan, sampai akhirnya embargo pun tiba. Jangan ada yang mau bergabung dengan kelompok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang mau berkirim makanan, jangan ada yang mau berdagang, jangan ada yang mau menjalin transaksi. Mereka ingin membunuh secara perlahan-lahan. Jangan beli produknya, jangan duduk bersamanya, jangan berteman dengan dia. Kenapa kamu mau berfoto dengan dia? Kenapa kamu mau bergambar dengan dia? Kenapa kamu masih mau mendengar ceramah dia? Adakah orang yang mengalami hal itu hari ini? Adakah ketakutan-ketakutan dari hamba Allah yang mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi takut ditinggalkan kawan, cemas ditinggalkan sahabat? Maka itu pernah terjadi pada kelompok Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pembunuhan karakter tidak berhasil, maka ada yang lebih dahsyat daripada itu. Mereka tawarkan dunia beserta isinya. Wallahi, demi Allah wahai paman, demi Allah wahai Abu Talib, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, andai mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ala atruka hadzal amr, supaya aku tinggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya. Bujuk rayu mulai tiba. Itu terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tidak mempan dimusuhi, kalau kau tidak mempan dirangkul, kau akan dipukul. Kalau kau tidak mempan dipukul, kau akan dirangkul. Berbagai macam cara, dari mulai yang paling keras sampai yang paling lembut, dari mulai yang paling lembut sampai yang paling keras, sampai akhirnya tempat bergantung itu hilang, lenyap, musnah. Ada dua tempat bergantung: saudara kandung ayah Abu Talib. Mereka tidak mengusiknya karena dia keponakan Abu Talib. Abu Talib anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusaylah pendiri Darun Nadwah. Mereka keturunan darah mulia dari Adnan. Adnan menerima tetesan darah dari Ismail. Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam. Jangan ganggu dia karena dia keponakan Abu Talib. Masih ada backing, tapi Allah ingin agar hati itu tidak bergantung kepada manusia. Dia buat Abu Talib meninggal dunia, masih ada lagi tempat bergantung. Dia yang dulu ketika kedinginan datang, dia yang menyelimuti. Yang dulu ketika ketakutan datang, dia yang menenangkan. Dia datang menemui Waraqah ibnu Naufal. Waraqah berkata, Namus, malaikat yang pernah datang kepada Ibrahim, yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa, sekarang dia datang kepada suamimu. Katakanlah, jangan takut, jangan cemas. Kalau nanti sampai masanya dia akan diusir dari kampung halamannya, aku orang pertama yang akan membelanya. Karena begitu yang kutemukan dalam kitab-kitab suci yang kubaca, kata Waraqah bin Naufal. Hari itu juga tempat bergantung itu patah. Khadijah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lagi ada makhluk tempat bergantung, tak ada lagi ranting tempat berhinggap, tak ada lagi batang kayu tempat berpegang. Allah ingin agar engkau berserah hanya kepada Dia saja. Tidak ada makhluk. Bersandar kepada makhluk akan kecewa, bersandar pada kayu yang rindang akan tumbang, bersandar kepada benda akan binasa, bersandar kepada sahabat akan berubah menjadi musuh. Bersandarlah kepada Dia, Hayyun Maha Hidup, la yamut, Dia tak pernah mati. Bersandarlah kepada Dia, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Jabbar yang Maha Berkuasa. Itu yang diinginkan Allah dari sosok Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi, sengaja dia pergi berjalan kaki
Karena kalau dia pergi menunggang unta, mereka sudah mengintai, dia pasti lari, dia akan pergi ke tempat yang jauh. Sengaja dia pergi berjalan kaki. Lalu kemudian dia pun sampai ke suatu tempat. Dia berharap mereka adalah orang-orang yang lembut akan yang menerimanya, tapi dia tidak diterima dengan tala'al badru alaina. Dia tidak diterima sebagai ahlan wasahlan. Ahlan, keluarga, kau datang kami sambut sebagai keluarga. Sahlan, mudah, kau datang urusanmu mudah. Ahlan wasahlan. Tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga, dia tidak dianggap sebagai sahlan, dia dianggap sebagai musuh. Dia dilempar dengan batu, dia dilempar dengan kayu, dia dilempar dengan tulang onta. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di balik bukit. Dia angkat kedua tangannya. Ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya Allah. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah engkau, tidak ada satupun yang akan mempersekutukan engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Dia berhenti di sebuah kebun. Ada seorang yang bukan terpandang membawakan beberapa ranting anggur sebagai pelipur lara, penghilang haus, pelepas dahaganya. Ketika anggur itu akan masuk ke mulutnya, dia berkata bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Maka hamba sahaya miskin, susah, melarat, perantau yang tak punya apa-apa itu heran. Apa yang kau ucapkan? Bismillah. Kau sebut nama Allah ya? Tidak ada satupun orang di kampung ini kalau makan menyebut nama Allah. Silakan sombong, silakan angkuh, silakan kau buat dosa, ismasyita, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit. Tapi ingat, kau akan mati, kau akan jadi bangkai, kau akan jadi mayat. Manusia ini aneh. Hari kemarin dia sperma, hari ini dia menjadi manusia, besok dia akan menjadi bangkai, tapi sombongnya luar biasa. Tapi nanti kau akan mati, masuk ke liang lahat, kau akan berhadapan dengan mungkar nakir, kau akan diseret ke neraka jahanam. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya syabun, anak muda, nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian termasuk dalam satu golongan itu. Ustaz, apa hukum merokok? Ini udah. Merokok menurut Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengatakan merokok haram. Merokok menurut Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, tempat saya kuliah di Mesir, kata Syekh Ali Jum'ah merokok haram. Merokok menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz haram. Merokok menurut Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, dan orang yang sakit. Adapun orang yang tidak masuk dalam kategori ini makruh. Pilih haram apa makruh?
Itu fatwanya. Ada namanya Kiai Haji Lukman Syarif. Siapa namanya? Lukman Syarif. Kata Kiai Lukman Syarif, ada seorang kiai, namanya tak disebut, dah kiai siapa. Kiai ini di belakang rumahnya ada pokok kacang, ada pokok ubi, ada pokok nanas, ada pokok tembakau. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi kiai membuka belakang rumah, ditengoknya kacang habis dimakan babi, ubi habis, tembakau tak disentuh. Rupanya tembakau pun haram dalam dunia babi. Sekarang pilih haram apa makruh? Jangan salahkan saya, itu kata Kiai Lukman Syarif. Yang mau bully Lukman Syarif, dan saya. Yang paling mengerikan adalah sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah, tapi hidupnya lancar-lancar saja. Itu namanya istidraj. Tetangga saya Pak Ustadz tak pakai jilbab, sholat tak pernah, puasa tak pernah, hidupnya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Kami mainkan mereka karena mereka mempermainkan Allah. Mereka sangka Allah lalai, mereka sangka Allah lupa. Tidak, Allah sedang memainkan engkau dengan istidraj. Jadi caranya biar sadar, introspeksi diri. Mengapa aku begini? Kalau terasa salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pergi ceramah dihadang, nggak boleh datang. Untuk apa? Menghadang saya itu untuk apa? Saya tidak mau. Untuk apa? Ketika saya berkata, perjuangkanlah ini dengan tanda tanganmu, perjuangkan kebaikan dengan kekuasaan, disangka orang saya mau mengiklankan diri saya. Enggak mas, saya enggak mau. Saya hanya ingin menjelaskan kepada umat bahwa kalau kau ingin berbuat sesuai dengan apa yang kau bisa. Kalau engkau bisa sebagai guru TK, ya kau didik anak-anak di sana. Jangan sepelekan guru TK. Kenapa Ustaz tahu guru TK itu hebat? Saya diundang ke TK dan tidak ada satu anak TK mau mendengar. Berikut ini kami panggil Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, Ustadz yang sedang kondang saat ini, kata gurunya. Anak-anak itu tidak ada satupun yang mendengar. Saya pun naik ke atas, Assalamualaikum warahmatullah. Satu pun nggak ada yang menjawab. Bingung saya. Situlah baru saya tahu guru TK itu luar biasa. Akhirnya saya merasa rendah, tidak ada apa-apanya. Akhirnya saya panggil, Ibu kepala TK, bisa bantu saya? Pucat saya. Bisa Pak Ustadz. Akhirnya ibu itu kecil maju. Apa kata si ibu? Anak-anak tenang ya. Semua diam. Baru saya sadar, hai Abdul Somad, kau tak ada apa-apanya. Artinya apa? Jangan kau katakan pisau silet itu tidak tajam, karena dia tidak bisa memotong batang kelapa. Dan jangan kau katakan kampak itu tumpul, karena dia tidak bisa mencukur kumis. Semuanya ada porsinya masing-masing. Kami nggak nangkap Pak Ustadz, makanya minum. Orang kalau kurang cairan, dehidrasi, payah mendengar ceramah. Semua kita punya porsi masing-masing. Saya bukan politisi, saya bukan politikus, saya akademisi, intelektual, ustadz. Saya menjelaskan tentang agama saya menjelaskan tentang rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu maka ketika saya berbicara tentang kekuasaan, tentang Islam, tentang hebatnya politik, maka saya tidak mengiklankan diri saya. Oleh sebab itu jangan khawatir saya akan bangkit. Saya sudah lama tegak berdiri, tapi saya katakan sampai akhir hayat saya ingin menjadi ustadz. Ini ceramah ini tidak tahan lama, paling-paling 10 tahun ini menggelegar. Sekarang masih kuat lagi, Allahu Akbar masih, tapi 10 tahun lagi begitu ditarik Allah
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya, mimma, diantara, adrakan nas, kalimat, kata yang ditemukan oleh manusia, yang sampai kepada manusia sampai hari ini, min kalamin nubuwatil ula, diantara kalimat-kalimat kenabian generasi awal. Banyak sekali kalimat yang dikeluarkan oleh Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Banyak kalimat dari mereka. Tapi di antara kalimat-kalimat itu ada yang musnah, ada yang hilang. Di antara kalimat yang tetap kekal dari kenabian sejak zaman dulu sampai ke Nabi Muhammad SAW, turun kepada sahabat, turun kepada tabi'in, turun kepada tabi'in, turun kepada kita sekarang, sampai diriwayatkan pada hari ini. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, di antara kalam, kata-kata yang ada sejak zaman nabi-nabi dulu sampai sekarang. Apa bunyi kalimatnya? Ini kalimatnya pendek, singkat, tapi maknanya luar biasa. Apa dia kalimatnya? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi, kalau engkau tidak ada rasa malu, fasna ma syi'ta, lakukanlah apa yang kau mau. Kalau tidak ada rasa malu, lakukan apa yang kau mau. Kalau tidak ada rasa segan, tidak ada rasa sungkan, maka sesuka hatimu sajalah berbuat apapun yang kau mau, yang kau suka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa inti pelajaran daripada hadis ini? Bahwa tanda orang mengikuti risalah kenabian ada rasa malu. Ini yang tidak ada sekarang. Orang tidak punya malu lagi. Ada malunya, tapi malunya tidak benar. Kamu kenapa belum pakai jilbab? Kenapa belum pakai hijab? Kenapa belum pakai cadar? Kenapa belum menutup aurat? Malu Pak Ustaz, masih gadis. Ntar kalau udah mau mati aja. Ini al-haya al-mazmum. Ini malu yang tercela. Ini bukan malu. Ini apa namanya? Gak tahu malu. Anak-anak muda, kalian kok belum ke masjid? Kenapa belum hijrah? Kenapa belum buat komunitas? Kenapa belum pindah dari yang tidak benar kepada yang benar? Kenapa belum pindah dari yang batil kepada yang betul? Malu Pak Ustaz, masih muda kok ngaji. Masih muda nih ya, gaya-gaya dulu lah. Ini bukan malu. Ini tidak benar. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan malu itu apa? Malu umur panjang tapi belum ibadah. Malu lama hidup tapi nggak pernah ngajak orang buat baik. Malu dekat masjid tapi nggak pernah ke masjid. Malu sudah tua tapi nggak bisa baca Quran. Malu punya anak banyak tapi nggak ada yang soleh dan solihah. Malu sudah banyak harta tapi tidak dipakai menolong Allah. Ada perasaan malu. Nah, inilah malu yang benar. Itu bukan di dalam hati. Al-iman, iman itu seperti pohon kai, akarnya menghunjam ke tanah, pucuknya sampai mencakar ke langit. Iman cabangnya bid'un wa sab'una syu'bah, 73 sampai 79 cabang. Kalau diibaratkan iman itu seperti pokok kayu, akar tunggal menghunjam ke tanah, cabang-cabangnya mencakar langit. Cabangnya ada 73 sampai 79. A'laha, yang paling tinggi, la ilaha illallah. Yang paling rendah, imaqatul adha anit tariq, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan, batu, paku, segala macam. Lalu kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Coba lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan malu. Banyak cabangnya, tapi kenapa yang disebut cuma 3? Yang paling tinggi, yang paling rendah, ada salah satunya. Penyebutan murid saya banyak, murid kamu banyak, murid saya banyak Pak Ustaz, tapi yang saya ingat yang paling bandel, yang paling baik, ada satu lagi yang pertengahan. Begitu juga dengan iman. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah membuang paku dari jalan. Apa salah? Ada anak muda hari libur, hari Ahad, dia bawa itu magnet besi berani di tepi jalan. Ngapain bro? Nyari paku. Kenapa? Banyak ban orang kempes. Yang nyebar paku siapa? Tahu sendiri. Tambal ban.
amalmu luar biasa, amalmu sederhana, tapi bukti imanmu. Dan ada salah satu di antara cabang iman, al-haya, malu, syu'batun minal iman. Malu adalah cabang daripada cabang iman. Malu itu letaknya di mana? Kalau ada orang tersipu malu, matanya berkedip. Oh, malu itu letaknya di mata ya. Ada orang malu, wajahnya merah. Soreram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium sayang, kalau dicium merahlah pipinya. Ternyata tanda malu anak kecil dicium merah pipinya. Oh, kalau begitu malu itu letaknya di pipi. Di mana sebenarnya letak malu itu? Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Ustaz menyebut segumpal pakai kiri, mau nunjukkan cincinnya. Oke, kita robahkan. Ala fil jasadi mudghah, di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau segumpal itu rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Di mana dia? Wahyal qalb, di jantung sebelah kiri yang berdegup, yang berdetak. Rasakan. Di sana letak iman, di sana letak ridha, di sana letak tawakal, di sana letak kekuatan, di sana letak benci, di sana letak marah, di sana letak hasad, di sana letak malu juga letaknya di sana. Makanya bersihkan hati. Khusma safa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Takhalli, takhalli, kosongkan. Kosongkan dulu, kosongkan dari riya, kosongkan dari hasad, kosongkan dari sum'ah, kosongkan dari takbur, kosongkan dari busuk hati. Setelah kosong, tahalli, isi dengan yang baik-baik, isi dengan ridha, isi dengan qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, isi dengan zikir. Salah satu yang perlu kau isi di dalam jantung hatimu adalah malu. Saya termasuk orang yang susah menangis. Banyak orang menangis, sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. Saya susah. Makanya pernah saya disuruh membimbing etikaf. Etikaf itu kan mesti menangis malah. Udah saya muhasabah, ya Allah, begitu banyak, tak ada menangis. 10 menit udah tak ada menangis. Lama-lama menangis saya, kenapa orang ini tak bisa menangis? Tapi ada masanya saya ceramah, itu memang dari mulai masjid itu sampai pulang tak berhenti tangis. Maaf, putus dua tangan. Putus, tapi doanya wow. Pas di depan saya dia sholat. Hancur hati saya menengok. Kenapa tangan dia putus tapi doanya panjang? Tanganku lengkap, berdoa bahkan tak berdoa. Jadi kadang memang kita ini kurang bersyukur. Efek dari kurang bersyukur itu kita tidak menganggap bahwa hidup ini nikmat. Manusia punya dua musibah. Yang pertama materi, lambung, usus, makanan, benda, tempat tinggal, kendaraan. Maka Allah katakan, "Falyabudu", banyak-banyak beribadah. Kalau kau banyak beribadah, materimu dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rasa takut, rasa cemas, gundah gulana, tak dapat menatap masa depan, ngeri, ketakutan yang luar biasa. Wa amanahum min khauf. Setan yang membisikkan kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu mengatakan kau akan susah, kau akan melarat, anak-anakmu tidak akan makan. Wa ya'murukum bil fahsya. Setelah dia bisikkan ketakutan, kecemasan, kengerian, kegalauan, lalu dia perintahkan untuk berbuat maksiat, dosa, zina, khamar, narkoba, korupsi. Maka semua itu akan terus menghantui akal hati pikiran manusia. Illal muttaqun, kecuali orang yang takutnya sudah dia habiskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak muda masih ngaji, datang pacarnya nelpon, yang kita malam ini jalan-jalan ke Sudirman ya? Tidak, malam ini pengajian dengan Ustaz Somad di Nurul Sot. Nanti habis pengajian baru kita jalan. Biasa, namanya juga masih muda, masih berbolak-balik hatinya, tidak ada yang stabil, hati berbolak-balik, penuh dengan perubahan. Yang tidak berubah itu cuma perasaan aku ke kamu. Kita kalau dekat dengan anak muda nih, kita pun ikut muda lagi. Masya Allah, luar biasa. Suka saya ceramah di Pekanbaru dengan anak-anak muda nih. Pernah juga saya ceramah, tiba-tiba saya tengok
orang tua semua. Pasalah judulnya berubah. Judul kita malam ini adalah persiapan mengalami alam barzakh. Anak-anak muda ini nanti kalau ditanya anaknya enak dia jawab, ayah. Gimana ayah jumpa dengan emak dulu? Pengajian Ustaz Somad di Masjid Nurul Sadri. Malam itu rame minta ampun. Ayah habis basah singlet ayah waktu itu. Saking panasnya. Pas kami pulang itu tiba-tiba pas nyari-nyari sendal terantuk kepala ayah sama calon emak kok. Pas lagi pandangan itu lah indahnya untuk diceritakan. Tidak semua ayah emak bisa bercerita indah kepada anak-anaknya, betul? Ayah. Ya, cuman ayah jumpa emak dulu, tak usah kau tanya. Penasaran anak ditanya emaknya, cuman dulu mak? Kami ditangkap satpam. Ayah kau tuh sebetulnya nggak suka kali sama emak, tapi karena tertangkapnya sama aku, itulah jadinya. Maka kau tak ganteng kali. Muka kau hancur kan sehancurnya hati mak. Masya Allah, tabarakallah. Padahal saya ini udah tausiah yang keberapa ini ya. Tadi pagi di Umri 1 jam lebih. Habis dari Umri khutbah Jumat. Habis khutbah Jumat itu tak lama, 20 menit, tapi suara menggelegar. Kenapa Ustaz khutbah kuat-kuat? Orang mau mengantuk semua. Astaga, kita akan mati. Semua akan menghadap Allah. Habis dari Umri khutbah Jumat. Habis khutbah Jumat pengajian ibu-ibu tadi sore dekat rumah. Ini pengajian yang keempat. Dalam pikiran saya tadi, ini rasanya udah tak ada tenaga lagi mau tumbang. Tapi begitu berjumpa dengan saudara-saudara, begitulah hebatnya aura doa orang banyak. Makanya kalau ada bapak-bapak di rumah kadang letoy lusulo yulung mau mati, pasti tanya bininya, sabar ya bang, insya Allah 2 hari lagi selesai nih bang. Tapi kalau udah jumpa sama kawan-kawannya, semangat balik, kelopak bala 6. Itu orang dulu ada di daerah Nurul Sadri ini begitu, tapi sekarang udah mati dah. Yang tinggal yang baik-baik, yang soleh-soleh aja sih. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena Dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah Dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu, yang ada hanya Allah semata. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bersimpuh sujud, kepada Engkau juga kami meminta pertolongan. Ustadz sekarang viral ngetop, baru tahu dia. Kami bangga memiliki Ustadz dari Riau terkenal, tak hanya di Indonesia, bahkan sampai di Malaysia. Ini tak betul. Masa dia bilang Malaysia? Jepang, Korea. Semalam ada SMS dari Rotterdam. Ustadz, kami dari Rotterdam. Di sini banyak orang menikmati ceramah Ustadz. Saya menerjemahkannya ke bahasa Belanda. Malaysia kata dia. Sepele. Dengan ini apakah Ustadz merasa memiliki sifat sombong? Kena 12 pas. Sombong, Masya Allah. Ustadz udah sombong, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari sifat sombong, insyaallah. Sikap seorang muslim menghadapi perbedaan yang terjadi dalam agama Islam. Gimana sikap dia Pak Ustadz?
Besok sama-sama sholat subuh. NU sholat subuh, Muhammadiyah sholat subuh, Al-Wasliyah sholat subuh, Perti sholat subuh, semua sholat subuh. Sepakat semuanya sholat subuh. Tapi dalam pelaksanaannya Muhammadiyah tidak pakai kunut, NU pakai kunut. Muhammadiyah tidak pakai usolli, NU pakai usolli. Nah, bagaimana sikap saya Pak Ustaz? Selama ada dalilnya tak boleh menyalahkan. Guru saya namanya Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, mazhabnya Maliki. Maliki kalau baca Fatihah enggak pakai bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Suatu ketika beliau salat di Masjid Hasan Abbas Zaki dalam program acara membaca kitab Sunan Tirmidzi tahtari ayati Syekh Ali Jum'ah. Ali Jum'ah mazhabnya Syafi'i. Lihat adab dia. Saya lihat sendiri, saya jadi makmum salat maghrib. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya terkejut, dia mazhab Maliki. Kenapa dia baca bismillah? Ternyata dia menghormati karena itu acara yang punya mazhab Syafi'i. Buya Hamka, Imam Masjid Al-Azhar Jakarta. Buya Hamka Muhammadiyah, bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika diundang di Jember, Jawa Timur, sholat subuh, Buya Hamka menjaharkan bismillah dan mengangkat tangan doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Kenapa? Karena dia tahu Jember orang-orang Nahdlatul Ulama bermazhab Syafi'i. Syekh Abdul Rahman Sudes, Imam Istiqlal, waktu diminta ke Jakarta sholat Istiqlal, dia jadi imam. Kita tahu semua Syekh Abdul Rahman Sudes waktu di Masjidil Haram tak pernah baca bismillah jahar, tapi waktu di Istiqlal apa yang terjadi? Dia baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan ketika ayat dia baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Ini adab berbeda pendapat. Saya kalau jadi imam baca bismillah jahar, kalau subuh baca doa kunut. Tapi saya ceramah di Masjid Muhammadiyah. 2 tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah, sekalipun saya tak pernah mau jadi imam. Setiap mereka minta saya. Kenapa? Karena saya tahu nanti kalau saya maju menimbulkan masalah. Di mana letak masalahnya? Kalau saya baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, itu masjid punya Muhammadiyah. Kata orang Muhammadiyah, loh Ustaz kok tak ikut kami? Kalau saya bismillahnya ikut Muhammadiyah, Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah banyak yang tak Muhammadiyah. Ini Ustaz mencela-mencela kata dia. Ini Ustaz pelintar-pelintar kata dia. Karena dia tak paham masalah fikih. Yang paling enak jadi makmum. Mau berbunyi bismillahnya, mau tak berbunyi, mau bismillah silent, mau bismillah jahar, selama baca Fatihah sah. Yang tak sah itu Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, baru tak sah. Berbeda pendapat dalam satu masalah fikih. Enak jadi makmum, makanya saya lebih ingin jadi makmum. Tadi diminta jadi imam, grogi, lupa baca takbir. Yang paling mengerikan adalah ketika kita buat salah, yang mendapatkan azabnya bukan cuma kita. Tapi biasa orang yang buat dosa ini kan egonya tinggi. Uang-uang saya, yang mabuk saya, yang sakau saya, yang mati saya, yang susah saya, apa urusan kamu? Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Syukurnya kawan yang ngajak ini biasanya baik-baik, lembut-lembut, senyum aja. Coba kalau dia mau kasar, memang betul yang mabuk kamu. Tapi kalau azab Allah datang, tsunami nggak milah-milih, rumahmu, rumahku hancur semuanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah. Kalau dia datang, dia tidak menimpa orang yang zalim saja, dia tidak menimpa yang pezina saja, dia tidak menimpa yang mabuk saja, semuanya kena. La ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar.
la yusikanna ayab'atsallahu alaikum iqaban, dikhawatirkan kalau kamu diam tidak ngajak taubat nanti dikirimkan Allah hukuman, summa tad'unahu, lalu kamu semuanya ramai-ramai berdoa, angkatlah bala ini ya Allah, selamatkan kami, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ini seperti orang yang tinggal di perahu. Kebetulan kita sedang di atas, nyantai. Kita tahu ada orang yang di bawah sedang melobangi dinding kapal. Dia lobangi dinding kapal. Kita mesti ngasih tahu, jangan kau lobangi dinding kapal. Karena kalau air masuk, yang tenggelam bukan cuma kamu. Air ini sampai ke atas, sampai ke kamar, sampai ke pucuk tiang kapal, tenggelam semuanya. Kapten-kapten yang sedang nyaman di kamar tenggelam semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara diam melihat orang melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Ingat, tidak semua orang hatinya sedang senang melihat kebahagiaan kita. Ada orang-orang yang sifatnya intamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat, dia susah hati. Wa in tusibakum sayyi'atun, tapi kalau kamu dapat musibah, yafrahu biha, senangnya bukan main. Khairukum, siapa orang yang paling baik? Bukan orang kaya. Siapa yang paling baik? Bukan ulama. Siapa yang paling baik? Bukan orang yang punya jabatan dan kuasa. Orang yang paling baik, khairukum khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istri. Ternyata orang yang pelit ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit, dikusuk makin sakit, ditusuk pakai jarum, akupunktur makin sakit, pakai paku payung tambah sakit. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit Singapura. Sampai di Singapura dokter Cina bawa martil kecil. Ayah, lampu lama pakai. Jadi gimana dok? Ini lutut sudah lapuk lama pakai. Jadi gimana? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina. Berapa harganya? Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40 juta, ongkos pasang 20. Pas 100. Itulah namanya duit hantu dimakan setan. Yang nggak mau bayar zakat, nggak apa-apa, silahkan. Gimana? Udah agak terasa nyeri? Saya nggak nakut-nakuti, cerita aja kok. Nggak mau bayar zakat, nggak apa-apa. Boleh saya lanjutkan lagi orang yang nggak mau bayar zakat? Tapi nanti di akhirat ada orang dicari Allah di padang mahsyar. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang kerana aku, berkasih sayang kerana harta, binasa. Berkasih sayang kerana kuasa, sirna. Berkasih sayang kerana kesempatan, kepentingan, hilang. Tapi berkasih sayang kerana Allah, itulah yang kekal abadi. Kami mengkredit kendaraan, tapi setelah setengah bayar kami tahu kalau itu riba. Kami ingin melunasinya namun belum sanggup. Kalau kami berhenti, kami susah untuk pergi kerja atau pergi jauh, dan juga sudah setengah dibayar. Apa yang harus kami lakukan? Kredit sepeda motor, buka HP sudah, tulis di Google itu Somad Morocco,
SOMADMOROCCO. Sudah? Spasi kredit. Kredit, KREDIT, kredit. Enter. Sudah terbuka? Nah, itu dia tulisannya. Itu dia, somadmorocco.blogspot.com. Tulisan ini sudah dibuat Abdul Somad 25 Agustus 2010. Berarti tulisan ini sudah berapa tahun udah? 9 tahun. Kenapa tak kalian buka? Nih, sudah 9 tahun yang lalu sudah saya tulis. Ini 9 tahun yang lalu sudah saya tulis tentang kredit ini, bahwa kalau uang dengan barang boleh. Kredit motor itu uang dengan uang apa uang dengan barang? Uang dengan barang boleh. Ini uang, ini barang boleh. Yang tak boleh itu uang dengan uang. Baca. Tolong nanti ini share. Sekarang juga share. Share ke grup-grup. Cara nge-share-nya ini ku ajarkan. Dah, yang di atas itu kan ada titik 3 paku 3 itu. Nah, share, masukkan ke grup-grup, masukkan ke grup. Nah, itulah enaknya kalian ngaji kalau sama ustaz cerdas. Dah, nanti sampai pulang ke rumah di print. Nah, ini bisa di print. Nah, di atas tuh print, print. Tempelkan ke dinding-dinding masjid. Nah, cuma hindari jangan sampai bayarnya terlambat, nanti kena denda. Uang dengan barang tidak riba. Uang dengan uang baru riba. Emas dengan emas riba. Uang dengan uang riba Pak Ustaz? Riba. Lalu kita ke Makkah itu bawa rupiah membeli ringgit, bawa rupiah beli dolar, bawa rupiah beli rial. Kenapa tak riba? Yadan biyadin, cash. Kalau cash ini 1 juta beli 300 rial sah karena tidak kredit. Tapi kalau ini aku beli, aku bayar 2-3 hari lagi, tak boleh karena harga berubah. Nah, ini tentang masalah kredit barang. Jelas? Ustaz, ketika tilawatil Quran dan solawat sering jamaah saut-sautan Allah di akhir bacaan itu, apa hukumnya Pak Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Masya Allah, Masya Allah, aku sangka sudah dapat tadi. Itu adalah ungkapan kekaguman. Nah, itu diisi duit, yang kalian pura-pura tak nampak. Itu adalah ungkapan kekaguman. Sama kita macam menonton bola, terus menengok Messi main, wow. Terus menengok McLaren, amazing. Kan tak mungkin kita dengar orang baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, amazing. Sesuaikanlah Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Coba tengok kalau Syekh Nu'ainak mengaji, Taib, Taib, Taib. Taib artinya bagus, bagus. Bukan Taib artinya tak pulang-pulang. Itu adalah ekspresi kekaguman. Dalam sholat fardu yang baca amin setelah surat Al-Fatihah, baca amin terlebih dulu imam, baru makmum, atau berbaringan Pak Ustaz? Idza ammanal imamu fa'aminu. Siapa dulu? Idza ammanal imamu fa'aminu. Kalau imam mau mengucapkan amin, baru kau ikut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belum saya imam ini sekarang. Kita ulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah terdengar bunyi imam tu baru. Ini banyak ini imam makmum sekarang main salib aja.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bunyi hadisnya, idza ammanal imam, kalau imam mengucapkan amin, fa aminu, maka makmum ikut. Kuat-kuat bacanya, karena setan paling takut, paling benci, orang kafir paling takut, paling benci mendengar amin. Amin, kabulkan ya Allah, kuati amin. Ini banyak orang amin. Kok kenapa tak kuat? Alah, kalian aja lah, aku malas. Mana bisa gitu? Ikutlah kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada pula satu makmum, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak. Kok kau bilang bapak tadi? Rupanya dia masuk Islam, baru mu'alaf, nama mertuanya Amin. Segan dia nyebut Amin. Wahawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya Allah. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad kalau ceramah janganlah keras-keras sekali, jantungku tak tahan. Kalau gitu kita ceramah lembut aja. Mari kita sholat. Jangan sampai kita tak sholat. Nanti kalau kita tak sholat kita mati. Nanti kalau kita tak sholat laki kita mati, kita jadi janda-janda. Kebetulan suasananya petang. Ini masa-masa genting, perut kenyang, tegang urat perut, kendur urat mata, hujan pula. Menengok ustaz itu pun kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Makanya saya kalau ceramah itu tidak ke depan aja saya tengok. Saya kalau ceramah keliling saya tengok. Tengok keliling saya tengok. Apa yang saya tengok? Aku mau menengok berapa orang yang tertidur. Asal ada nampakku 2 orang menguap. Udahlah, demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Rupanya di Marendal 1 dari tadi tak ada yang menguap. Kenapa tak ada yang menguap? Tak nampak karena pakai masker. Asal jangan tetelan aja lah mas, terus ke dalam. Saking kan besarnya lebarnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Siapa yang ceramah di Masjid Al-Ikhlas Marendal 1 tadi? Ustaz Somad. Apa yang disampaikannya? Entah, ketawa-ketawa aja orang itu gitu. Siapa yang ceramah tadi di Masjid Marendal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara itu? Ustaz Somad dari Pekanbaru. Apa yang diceramahkannya? Entah, aku tengok dia menjerit-jerit aja. Tak kau dengar? Aku di bawah seng, keras sekali hujan itu. Aku tengok sebentar-bentar begini dia, sebentar marah, habis itu senyum, sebentar itu marah, habis itu senyum lagi. Apa disampaikan? Andai kau tak dengar suaraku pun, kau tetap juga dapat pahala. Pahala apa namanya? Pahala iktikaf. Iktikaf di masjid. Memang deras hujan tuh di luar. Tak cemana lah kabar helm-helm yang terbalik tadi. Kok tahu Pak Ustaz? Nampakku dari tatapan mata. Begitu turun hujan tadi, mak kata gawat ini. Tapi ada hikmah di sana, guys. Apa hikmahnya?
2021 belum pernah didorsmer lagi. Begitu selesai ceramah, bersih sebersih-bersihnya, seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibu. Masya Allah, tabarakallah. Asa an takramu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi di balik itu selalu ada hikmahnya. Covid ada tak hikmahnya? Ada. Tukang jual obat makin kaya. Kapan ceramah ini bisa ramai-ramai? Tahun baru 2022 ramai, tak ada Covid. Tapi nanti pas dekat-dekat puasa datang dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awal tahun 2022, akhir 2021 ramai. Pas sholat Idul Fitri tidak dibenarkan di masjid karena ada Covid. Rupanya Covid balik kampung. Dunia ini tak usah terlalu dipikirkan, capek kita, bawa ketawa-ketawa aja. Betul? Marah, naik darah tinggi, naik jantung koroner, naik diabetes mellitus, masuk ke otak, pecah pembuluh darah. Yang penting kita banyak berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sudah berjenggot, alhamdulillah. Yang belum tumbuh, beli kemiri, gosok-gosokkan. Jangan saling mengejek. Karena kalau kalian ejek orang berjenggot, aku tengok kau sejak berjenggot ini macam kambing kan? Tentu orang itu singgung. Apa kau bilang? Aku kambing. Kau tak berjenggot, anjing gitu. Berkelahi anjing sama kambing. Ketawa babi. Diam kau babi gitu. Habis, rusak dunia. Ini masalah khilafiyah. Tapi kalau berjenggot bagus, jangan hina. Kalau antara yang pakai celana sama pakai jubah berkelahi, yang ketawa yang berkolor. Mohon maaf, lancang cakap saya ini karena saya ceramah tidak pakai teks, apa yang keluar aja. Saya curiga sama ceramah Ustaz Somad. Jangan-jangan dia ada kerjasama sama tukang gali kubur. Saya memang dari sekarang saya adakan MOU dengan tukang gali kubur ini, Memorandum of Understanding between me and you. Supaya apa? Supaya kubur saya nanti lapang. Pas gali, ini yang selalu memperjuangkan kita. Kita buat ukurannya 50 kali 50. Kuburan saya nanti ada ruang tamunya, ada dapurnya, ada spring bednya. Bukan itu yang kita maksud. Siapapun yang mati kuburannya tetap 1 meter kali 2 meter. Bapak Ibu, orang yang suka menggeser sempadan batas tanah, walaupun digali 5 meter kali 4, kalau pas sudah mau dikuburkan tetap juga tanah itu menyempit. Dorong sendiri itu tanah. Tanah itu cuma nggak ngomong aja. Kalau dia bisa ngomong, masuklah kau, masuk. Tidak 1-2. Saya datang ke acara pemakaman. Saya lihat bapak tukang gali kubur menggali itu nggak pakai meteran, terus dia gali pakai bambu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ketua masjid meninggal pak, bisa Ustaz datang? Oke, I'm coming. Datanglah saya dari tempat ngajar langsung ke tempat pemakaman. Saya lihat sunyi. Waduh, saya terlambat nih, nyesal saya. Begitu baiknya ketua masjid, kok saya datang terlambat. Ketemu sama penggali, saya, Pak, ketua masjid di sini makamnya. Iya. Udah selesai? Belum Pak Ustadz, belum datang. Oh, ternyata saya lebih dulu. Nama saya ngobrol di situ. Ini untuk apa bambu nih Pak? Ini ukuran panjangnya Pak Ustadz. Jadi ngukur panjang jenazah itu pakai bambu. Iya.
Kenapa nggak pakai meteran? Takutnya nanti disalahkan ahli waris. Ketika jenazahnya masuk, kenapa pendek? Ahli waris ngamuk. Ini pasti salah ukur. Padahal bukan salah ukur. Sudah kami ukur benar. Begitu masuk, bengkok lututnya. Mau digali lagi nggak sempat karena matahari mau tenggelam. Akhirnya gimana? Suruh aja ahli warisnya naik. Udah kalian naik semua. Jadi gimana kawan? Tenang aja naik. Udah habis di mana? Kami pijakkan lah. Makanya yang suka geser-geser tanah silakan. Kebun sawit, kebun karet, batas rumah sudah ditetapkan. Badan Pertanahan Nasional sudah menetapkan batas tanah. Ini panjangnya, disaksikan, dipoto. Oke, janji, deal. Besok dia geser. Saya nggak ngelarang, silakan aja, silakan. Tapi tengok nanti. Itu masih dikubur, belum lagi di akhirat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang menggeser sempadan batas tanah qaidah shibrin, sejengkal kau geser, uida tuwiqa, dililitkan ke lehernya sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah, 7 lapis tanah akan melilit lehermu. Alhamdulillah, alhamdulillah kami nggak pernah geser sejengkal. Terus 5 meter tahankanlah. Nangis di pintu Ka'bah, ya Allah. Memangnya selesai dengan doa ya Allah ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, hajimu haji mabur. Karena kau berangkat dengan uang haram, menggeser-geser tanah. Kok usah tiba-tiba ingat tanah? Makanya jangan saya disuruh ceramah dekat tanah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka penggali kubur, pemandi jenazah, saya banyak cerita dengan mereka. Ustaz Somad, ada kami memandikan jenazahnya bau, padahal dulu orang kaya, parfum minyak wanginya banyak. Kenapa? Begitulah Allah menunjukkan di dunia sudah ada, apalagi nanti di akhirat. Mudah-mudahan kitanya selamat, kita yang hadir nih husnul khotimah semuanya. Jangan aniaya orang, jangan zolimi orang. Orang yang mengajar anak kita alif bata, anak-anak guru MDA, mereka yang mengajarkan anak kita cara wudhu, cara sholat. Guru fisika angkat PNS, guru kimia angkat honor daerah, guru matematika angkat jadi ASN, guru ngaji hidup segan mati tak mau macam keraton. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Assalamualaikum tas. Singkat aja. Ustaz bahasa Persia, artinya orang yang tahu segala perkara. Itulah ustaz. Saya tak tahu segalanya, maka saya hanya menjawab yang saya tahu, karena diskon tas. Setan yang kita hadapi apakah selalu seusia dengan kita? Atau setan yang ada sejak Nabi Adam, sudah pengalaman ribuan tahun? Yang ada sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang nggak mati-mati itu namanya iblis. Tapi iblis itu bukan nama aslinya, namanya Azazil. Karena
prestasinya 1000 tahun beramal naik langit 1, 1000 tahun naik langit 2, 1000 tahun naik sampai 7000 tahun, akhirnya dia selevel dengan malaikat-malaikat. Jadi Azazil ini ibarat masuk CPNS dari golongan 2B, karir, meniti karir sampai ke atas, pas sampai selevel dengan para malaikat. Lalu kemudian kata Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, kami perintahkan kepada seluruh malaikat bersujudlah kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud illa kecuali iblis. Iblis artinya putus asa dari rahmat Allah SWT. Itu yang dari dulu nggak mati-mati. Adapun yang pengikut-pengikutnya, yang bawah-bawah, yang pion-pionnya itu bisa mati. Itu namanya komunitasnya jin. Jin yang jahat-jahat namanya setan, yang baik-baik namanya jin Islam. Induknya, general manajernya, GM-nya iblis. Nah, jadi begitu lebih kurang susunan hierarkinya. Nah, di antara setan-setan ini juga ada setan yang kelas tinggi, ada yang kelas bulu, ada yang kelas bantam junior, ada yang baru masuk, ada yang amatiran, ada yang baru manusia setengah setan. Nah gitu, yang ini bisa mati. Nah, yang menggot, ini pertanyaan seumur-umur saya tausiah, ini pertanyaan yang agak sulit. Kira-kira yang setan dengan kita itu, Pak Ustadz, kata dia, apakah yang tua atau yang sebaya dengan kita? Sampai sekarang kita belum dapat kurikulum vitae. Apakah dia ini? Tapi yang jelas bahwa ketika kita lahir, setiap manusia yang lahir itu nangis. Ternyata ada satu setan yang menusuk pusarnya, maka anak itu nangis. Maka Sayyidina Hasan dan Husain dibacakan Nabi doa, u'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa ammati wa min kulli ainil lammah. Yang hafal bacakan itu, u'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa ammati wa min kulli ainil lammah. Karena dia terus menyertai anak itu sampai remaja, sampai dewasa. Orang yang selalu bersama disebut dengan qarin. Maka setan yang selalu bersama dia itu disebut dengan jin qarin. Mana tahu nanti Ustaz Abdul Somad meninggal, tiba-tiba ada orang di Taman Yasmin yang kerasukan, pas dibacakan ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tiba-tiba dia muncul, Assalamualaikum. Loh, ada mananya loh? Ini siapa? Saya Ustaz Somad. Itu bukan Ustaz Somad, karena Ustaz Somad sudah meninggal, ruhnya sudah berpindah ke alam barzah. Lalu yang itu adalah jin qarin. Ustaz Somadnya meninggal, jinnya belum meninggal. Tapi apakah jin akan mati? Jawabannya kullu nafsin dha'iqatul. Jadi cerita perjawabannya adalah bahwa kita tidak tahu apakah jin kita itu lebih tua atau lebih muda, karena setan itu banyak sekali. Ada yang menyertai kita, itu yang terus pergi bersama kita. Mau ikut dia ke WC nggak jadi, karena kita sudah baca tangkalnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi orang yang nggak baca doa itu, setannya ikut masuk ke dalam dan streaming. Pas kita mau makan, setannya mau ikut, nggak jadi. Kenapa? Karena kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadisnya dhaif, hadis sahih bismillah. Dhaif boleh dipakai untuk fadail amal, nggak masalah. Lalu kemudian maaf ketika akan berhubungan dengan istri, maka dia menjauh. Ketika orang baca Allahumma, lupa pula bacanya. Nah, artinya apa? Supaya kita diselamatkan. Artinya kita hanya disuruh berdoa minta perlindungan, tidak disuruh mencari tahu kira-kira setannya jenis kelaminnya laki-laki, perempuan, apa LGBT, apa dia asli atau impor. Nah itu tidak. Jadi tapi pertanyaan ini berkualitas. Pertanyaan dari ibu-ibu. Uang pinjaman dari bank dibikin rumah tempat tinggal, apakah rumah tersebut haram untuk kita sholat, Pak Ustadz? Kalau belum meminjam, ada niat-niat minjam, jangan minjam.
Karena duit itu duit riba. Yang sudah sempat meminjam, ada aset yang bisa dijual untuk menutupi ke bank, jual. Ada kebun sawit 4 hektar, jual 1 hektar, tutup, dibom namanya, dibom. Ini tak bisa kubom Pak Ustaz, asal kubom ini meledak semuanya, bom atom, habis. Itulah satu-satunya sawit 2 hektar untuk makan, untuk sekolah anak Pak Ustaz. Maka lunasilah, cicillah sampai lunas. Di rumah tuh tetap boleh sholat, di rumah tuh sholatnya tetap sah. Itu alternatif yang ketiga. Jangan mengutang riba. Pergilah ke bank syariah, Bank Riau Kepri Syariah. Nanti akadnya namanya murabahah, akadnya namanya wakalah, akadnya mudharabah, untuk menyelamatkan kita dari riba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la ta'kulur riba, jangan kalian kena riba. Hukum riba, kalau bangkit nanti dari kubur, kama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Kalau bahasa Jawanya kesambet, kalau kata orang Melayu tesapo, kata orang kubu ketoguan. Apa lagi? Tesapo, ayo disapo hantu. Macam itulah nanti bangkit dari kubur. Jadi kalau ibu tengok nanti di padang mahsyar ada orang bangkit dari kubur macam orang tesapo, ada orang ketoguan, itulah yang banyak makan riba. Jangan ditunjuk dia, kau aku tengok macam tesapo, kau pun lebih tesapo, kata dia. Sama sapo kono sapo gitu. Yang kedua, duit riba dimakan. Berdoa kepada Allah, doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram, gara-gara makan riba. Ya Allah, selamatkan kami di kubur ini dari riba ya Allah. Kok makin banyak kok? Mau sampai maghrib nampaknya. Hilang jadwal bagan si api-api. Kalau ada orang mengatakan laki-laki lebih hebat daripada perempuan, laki-laki lebih mulia daripada perempuan, tidak ada anggota tubuh laki-laki dari ujung rambut sampai ujung kaki yang diambil dari Asmaul Husna, nggak ada. Tapi ada satu anggota tubuh perempuan yang diambil dari Asmaul Husna. Apa dia? Rahim, tempat janin. Bismillahirrahman, in the name of Allah, most gracious. Nama Allah yang maha pengasih, Rahman. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah kantong rahim yang sayang kepada janin. 9 bulan 10 hari tidak ada janin yang terkontaminasi bakteri. Sampai hari ini belum pernah kita baca berita, kita dengar, kita tonton ada janin yang mati karena terkontaminasi bakteri. Enggak ada tuh. Justru janinnya mati setelah keluar, dibungkus dalam kresek, dibuang dalam kotak, dicampakkan ke sungai. Yang sekolah takut tak naik kelas, yang sudah kuliah takut tak lulus, yang sudah lulus takut tak kerja, yang sudah kerja takut tak naik pangkat, yang sudah naik pangkat takut tak bisa ngumpul duit, yang sudah ngumpul duit takut tak bisa nikah, yang udah nikah takut tak punya anak, yang sudah punya anak takut tak punya cucu. Hidup ini akan terus takut, 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 takut. Orang yang takut, darah tingginya naik, jantung koroner naik, gula darah naik, akhirnya mati. Cemas terus, takut terus. Ada durian, takut. Ada kepiting, takut. Ada udang, takut. Mati aja lah. Ustadz, ada yang Ustadz takutkan? Tak ada takut saya sama apapun. Dikasih orang kepiting, habis. Dikasih orang santan durian, 2 piring hari ini. Dikasih orang ikan besar, selesai. Kita habiskan takut kita hanya kepada Allah Subhanahu
Pak polisi. Kiriman dari Allah, berarti kita mesti masuk Makkah tahun ini. Bapak Ibu bisa bayangkan 6 tahun, setelah 6 tahun barulah pergi. Tapi begitu mau masuk kota Makkah, dicegat di satu tempat namanya Hudaybiyah. Gagal umrah tahun ke-6. Jadi kalau ada Bapak Ibu hari ini bisa sampai ke Makkah, bisa sholat di Masjidil Haram, bisa melaksanakan tawaf, sa'i dan umrah, maka ini nikmat yang besar, kita ucapkan alhamdulillah. Itulah mengapa keliling itu kita mengatakan subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita mungkin menganggap ini biasa-biasa saja. Kalau mau melihat ini luar biasa, pergilah ke rumah sakit, melihat di ruang ICU atau ada orang yang melelehkan air mata. Kenapa menangis? Karena mau umrah, duit sudah cukup, tiba-tiba sakit. Mereka yang tidak sholat Jumat, matinya akan dimakan cacing tanah. Betul? Kita sama juga. Sama, tak ada beda. Cuman bedanya kita lepas dari man tarakal jumu'ata thalatha marratin. Siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, karena menyepelekan, taba'allahu ala qalbi, Allah kunci pintu hatinya, Allah sumbat telinganya, Allah tutup matanya. Summum bukmun umyun, peka, tuli, bisu, buta, fahum la yarji'un, tak bisa kembali ke jalan yang benar. Assalamualaikum Pak Dukun. Waalaikumsalam. Ini mungkin kunjungan saya terakhir. Kenapa? Ini ada ceramah dari Ustaz Somad. Diduitkan. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, falam tuqbal lahu salatun, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Wah, kalau gitu kita santet dia. Santetnya bulu ambo. Takutkah Abdul Somad pada dukun-dukun? Hei dukun-dukun, taubat kalian dukun-dukun. Lah, bertambah pulau musuh ambo ini. Oh tambah. Nah, terserahlah, santetlah, santet. Wak bukan mati juga lah.
Kurang dan mati disantet, mati syahid. Betul? Takbir. Ibu-ibu masih baca Yasin? Hari apa? Hari Kamis, hari Jumat sore. Baca Yasin bagus. Baca Yasin bagus. Tapi seumur hidup baca Yasin kurang bagus. Baca Yasin bagus. Baca Yasin saat pindah rumah baru, bagus. Baca Yasin saat mobil baru, bagus. Baca Yasin saat bini baru, ibu marah. Kenapa mesti baca Yasin, Pak Ustaz? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin dibacakan pada perkara yang sulit, sulit punya anak, sulit sakaratul maut, sulit mendapat pelajaran. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, Allah memudahkan urusannya. Amin. Maka kalau ibu bapak sulit urusan, baca surat Yasin. Selesai baca surat Yasin, Allahumma inni as'aluka bihaqqi surat Yasin. Aku memohon kepada engkau ya Allah berkat kemuliaan surat Yasin, mudahkanlah segala urusanku. Jangan sebutkan hajatnya, nanti didengar teman sebelah. Kamu tadi apa? Mau tahu aja. Nah, tapi bacanya dari awal sampai ujung. Yang jahat-jahat kita doakan cepat mati. Jangan, nggak boleh. Oh, amin-amin aja. Lihat doa Nabi ketika dilempar pakai batu. Allahumma hadi qaumi, berikanlah mereka hidayah, fa innahum la ya'lamun, karena mereka buat jahat karena nggak tahu. Nggak boleh mendoakan yang tak baik. Tapi Pak Ustaz, dia melempar saya dengan batu. Kau dilemparnya dengan batu, lempar dia dengan bunga. Begitu. Sudah 2 kali dilemparnya Pak Ustaz, 2 kali dilemparnya dengan bunga, lempar dia dengan 1 ikat bunga. Lebih banyak lagi. Tapi Pak Ustaz, setiap hari saya dilemparnya dengan batu. Sekali ini kau lempar dia dengan bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Bagaimana kedudukan filsafat dalam Islam? Filsafat diambil dari bahasa Yunani filosofia. Filosofia terjemahan Arabnya artinya muhibbul hikmah, orang yang suka pada ilmu pengetahuan. Mengapa sebagian orang berpendapat belajar filsafat dalam Islam itu haram? Filsafat itu macam pisau analisa. Kalau pisau itu dipotongkan ke urat nadi, haram. Tapi kalau pisau itu dipakai untuk memotong kambing, bagaimana kita membantah orang ateis? Tak bisa pakai ayat karena dia tak percaya Quran. Kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan padaku mana Tuhan itu. Itu yang bisa menjawab orang filsafat. Datanglah orang ateis mendebat orang filsafat. Mana Tuhan? Dijawab pakai ayat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Mana percaya dia Quran? Nabi Muhammad bersabda, dia tak percaya sama Nabi. Dia cuma percaya sama akalnya. Yang bisa menjawab itu orang filsafat. Kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan bahwa yang ada itu ada. Mana dia? Dijawab sama orang filsafat, tidak semua yang ada itu mesti nampak. 1. Apakah kau pernah menengok muka? Bisa kita menengok muka kita? Tak bisa. Kapan kita baru bisa menengok muka? Ketika orang sedang duduk di tepi kolam, kolamnya di bawah pohon rindang. Saat mencuci muka, nampaknya mukanya pertama kali. Begitu mukaku rupanya. Itulah cikal bakal awal penemuan cermin. Barulah orang bisa menengok mukanya di cermin. Tapi cermin pun berbohong. Telinga kanan nampak sebelah kiri. Kalau menengok muka kau saja tak bisa, apalagi kau menengok muka Allah. Otaknya dia jauh. Yang tak ada otak, makan otak-otak. Kurang akal, minum ayakal. 2. Orang yang kulitnya terlalu putih ingin berwarna, pergi dia ke pantai untuk berjemur. Orang-orang Eropa, orang Barat pergi ke pantai Kuta, naik pesawat, membayar hotel demi untuk berjemur. Nampakkah hitam itu masuk dari cahaya ultraviolet masuk ke dalam? Tak nampak. Apakah karena tak nampak dia tak ada? Ada. Kita mau 2, 3, mau masuk ke pesawat, koper
Masuklah koper. Ustaz, tolong kopernya masuk dulu ke sini. Berjalan koper dalam. Lalu kemudian petugas absek buka. Kenapa? Nampak saya ada macam bom di dalam. Jamaah umrah mau berangkat, dibuka membungkus plastik, rupanya sambal belacan. Bukalah kaca itu, ada nampak cahaya X-ray. Ada, buka ujung sana, buka ujung sini, tak ada nampak. Apakah karena tak nampak lalu dia tak ada? Dia ada. Kalau cahaya X-ray tak bisa kau tengok, kalau mukamu pun tak bisa kau nampak, kalau cahaya ultraviolet tak ada nampak, maka bagaimana dengan nurun ala nur Allah Subhanahu wa taala? Orang bersyahadat gara-gara filsafat, tapi orang juga bisa murtad gara-gara filsafat. Filsafatnya tak salah, yang salah adalah orang yang memainkan pisau. Jelas? Itulah maka muncul filsafat Islam. Filsafat itu diislamkan berdasarkan dalil-dalil Quran yang tajam. Akhirnya banyak orang bersyahadat masuk Islam gara-gara filsafat. Tapi kalau filsafat tidak dikendalikan oleh ulama, maka dia menjadi liar. Maka Imam Al-Ghazali menulis kitab judulnya Tahafud Al-Falasifah, kehancuran keruntuhan filsafat. Jadi Imam Al-Ghazali itu seorang filosof ilmu kalam. Tidak bisa orang mengenal Allah SWT kalau tidak dikombinasikan antara akal dengan wahyu. Wahyu dari Allah, akal pun juga dari Allah. Maka disusunlah sebuah ilmu khusus untuk mengenal Allah, disebut dengan sifat 20, wujud, tidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wadaniyah, qudrat, ilmun hayat, sama, basar, kalam. Jadi kita di Pekanbaru ini sudah dikhususkan khusus. Ustaz-ustaz dari YTWU ada yang spesialis dibilang akidah, hebat filsafat Islamnya, maka mengaji. Jangan cuman tablik akbar, ngaji fikih mazhab Syafi'i, akidah Imam Abdul Hasan Asy'ari, tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi, hadis, kitab-kitab kutub sittah, tafsir. Alhamdulillah semua ustaz-ustaznya siap dari Yayasan Tabung. Apakah ibadah puasa di bulan Ramadan kita sah apabila kita ada hubungan pacaran? Hubungan laki-laki perempuan tidak ada ikatan nikah, tidak ada hubungan mahram, haram. Jadi gimana Pak Ustaz? Udah putusin aja. Karena ada bukunya itu. Udah putusin aja. Nanti kalau dia diambil orang lain, gimana Pak Ustaz? Bunga bukan setangkai kumbang, bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Saya aja yang kurus hitam tak ganteng ini, berserak-serak perempuan kejar-kejar. Apalagi kalian anak kisarannya ganteng-ganteng. Ustaz, saya mau nanya, apa hukum menunda-nunda pembagian warisan dari orang tua? Begitu ayah sudah meninggal, 2-3 hari 10 hari kumpullah bersama pembahasan harta warisan. Ibu dapat berapa? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah harta istri kalau tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau ada anak, suami dapat 1/4. Nah, sekarang yang meninggal suami, walahunna rubu' illam yakul lakum walad. Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu. Kalau kamu ada anak, maka istri dapat 1/8. Harta warisan ini ada 1 M, ibu dapat 1/8, 125 juta. Dah, sisanya 875. Lizakari mithlu hazzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Selesai pembahasan. Kita segan membagi ini, janganlah kita bagi, kita simpan aja lah dulu. Tidak semua keluarga ini kaya mapan ekonomi. Ada yang susah di situ, dia perlu duit itu, dia segan, akhirnya menyimpan bom waktu, bam, meledak, permusuhan pecah. Jangan lebih tahu daripada Allah. Masalah solat saya ikut hukum Allah, masalah zakat saya ikut hukum Allah, masalah haji saya ikut hukum Allah. Tapi masalah harta warisan ini saya lebih tahu daripada Allah. Oh, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak pakai hukum Allah ni kafir dia.